Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, pendidikan adalah pondasinya. Pekerjaan yang dilakukan di sekolah bukan saja mengajar, tapi juga mendidik. Bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, mendapat juara kelas, mendapat juara dalam lomba-lomba. Tetapi yang terpenting dan paling utama adalah pekerjaan untuk mewujudkan kebudayaan yang didambakan. Antara pendidikan dan kebudayaan, dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, inti dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tentang perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis, harus terus bergerak menjawab tuntutan zaman. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kebudayaan tidak ada yang sama. Di belahan dunia manapun, bahkan di Indonesia dengan keberagaman budayanya, tentu tidak ada yang sama satu dengan lainnya. Keberagaman budaya di Indonesia maupun di dunia, esensinya bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama, seorang anak tidak ada yang sama, bahkan seorang anak kembar sekalipun. Menurut Ki Hajar, biarkanlah seorang anak itu memiliki keunikan, karakteristik, dan perkembangannya sendiri-sendiri. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun menurut Ki Hajar adalah guru hanya mengembangkan atau memfasilitasi. Sistem Among diterapkan dalam sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sistem Among itu ada dua sendi, yaitu kodrat alam dan kodrat kemerdekaan. Kodrat kemerdekaan itu, seorang anak sejak lahir sejatinya sudah mewarisi minat, bakat, atau talenta yang terpendam. Kita sebagai guru atau sebagai fasilitator harus pandai mengungkap dan mengembangkan minat, bakat, atau talenta dari seorang anak. Kalau tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, maka anak tersebut tidak akan berkembang dengan optimal. Nah, itulah makna dari guru hanya menuntun, hanya sebagai pamong atau fasilitator. Jadi, anak itu jangan dipaksakan seperti dalam teori tabula rasa. Tabula rasa itu menganggap bahwa anak itu sebagai kertas kosong atau sebagai lembaran putih, dan guru itu mewarnainya sesuai dengan keinginannya atau kehendaknya. Pendidikan oleh Ki Hajar itu berazas kekeluargaan, karena menganggap seorang murid itu sebagai keluarga sendiri, yang mana seorang anak itu sebagai anak kandung, ibu bapak guru itu sebagai orang tua kandung. Dan kesalahan seorang anak itu bukanlah sebuah dosa, melainkan kesalahan yang bisa kita koreksi. Jadi betul-betul menuntun seorang anak itu untuk berkembang bakatnya dengan cara memfasilitasinya. Ingar sosung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Guru bergerak, Indonesia maju.